Tuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan di majlis yang mudah-mudahan dengan majlis ini Allah senantiasa berikan keberkahannya untuk kita. Yang mudah-mudahan dengan majlis ini Allah senantiasa mantapkan hati kita, maka kita perlu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, baik yang berupa iman, Islam, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita ini pribadi dan hambanya Allah yang taat di jalannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang salih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mendalami, dalam mempelajari, dalam mengamalkan dan mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya bersyukur sekali pagi ini bisa kembali bertemu, bersilaturahim di masjid, di majlis yang mulia, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan kita yang menghadirinya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang untuk kita semuanya. Tentu bukan sekedar umur yang panjang, tapi umur yang panjang lagi manfaat, umur yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah kita senantiasa menjadi pribadi yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengkaji tentang satu tema yang saya beri judul mengenal generasi terbaik dalam Islam. Saya ulang, pagi ini insyaallah akan kita kaji bersama-sama untuk mengenal generasi terbaik dalam Islam. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini suasananya masih di bulan November dan tepat tanggal 18 November kemarin lahir organisasi kita, yaitu organisasi Muhammadiyah. Banyak hari ini kader-kader persyarikatan yang muncul, banyak juga amal usaha yang berkembang pesat Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah, inilah pertanda insya Allah persyarikatan ini menjadi persyarikatan yang mendatangkan manfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah dan juga Rasulnya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun ini tepat kurang lebih 109 tahun yuswanipun organisasi kita Muhammadiyah. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kami juga perlu sampaikan perkembangan baik di sisi pendidikan, baik di sisi ekonomi, baik turut sertanya organisasi kita untuk pembangunan negara kita pun juga Masya Allah tidak ada putus-putusnya Bapak Ibu sekalian. Berapa rumah sakit yang hari ini berdiri di negara kita, itu banyak sekali rumah sakit dari organisasi kita Muhammadiyah. Banyak sekolah-sekolah yang mungkin di tempat terpencil, di sana belum ada sekolah negerinya, tapi Muhammadiyah sudah menghadirkan sekolahnya, Masya Allah. Banyak sekarang tempat-tempat suatu kota yang mereka belum ada universitasnya, sekarang banyak dibangun universitas Muhammadiyah di sana, Masya Allah. Bahkan termasuk di Papua pun hari ini juga berdiri kampus yang megah, kampus yang luar biasa,
yang mana juga di sana atas kontribusi Muhammadiyah Bos sekalian. Bahkan termasuk saya sampaikan Bos sekalian, di usianya yang ke 109 tahun ini Masya Allah ya, dulu Pak Bu sekalian 2010 itu pondok pesantrennya Muhammadiyah itu cuman ada kurang lebih 70 pesantren Bapak Ibu se-Indonesia. Hari ini tahun 2021 pondok pesantren Muhammadiyah itu kurang lebih ada 400-an lebih pesantren yang berdiri, Masya Allah. Termasuk pesantren kita yang ada di Sukoharjo itu pondok pesantren Muhammadiyah Imam Suhuda pun jadi salah satu bagian daripada perkembangan daripada organisasi kita Muhammadiyah. Ya, yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian, hari ini banyak kader-kader umat yang bertanya, Muhammadiyah itu kalau dalam artian bahasa berarti yang pertama Muhammadun wa iyah. Muhammad artinya dinisbatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyah ini artinya pengikut. Maka siapa mereka yang mengaku umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mereka Muhammadiyah. Sepakat ya Bapak Ibu? Tapi yang perlu dipertanyakan dulu sekalian, sudah layakkah kita disebut sebagai umatnya Nabiullah Muhammad SAW? Sudah layak atau belum Bapak Ibu? Maka paling tidak ada 3 yang harus kita laksanakan Bapak sekalian. Yang pertama, agar kita senantiasa cinta kepada Nabi dan betul-betul cinta kita mampu dibuktikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu paling tidak yang pertama, kita harus mempelajari sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua, bukan hanya mempelajari, tapi kita dituntut untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau sudah mengamalkan, tugas yang ketiga ini yang paling berat tuh sekalian, yaitu mendakwahkan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka persyarikatan kita di Muhammadiyah ini Masya Allah harus bisa, terutama kita sebagai kader-kadernya, kita sebagai mungkin orang-orang yang mengisi organisasi ini harus bisa meneladani daripada kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka termasuk pagi ini kita hadirkan satu tema ini agar kita ini mengenal Bapak Ibu sekalian tentang generasi terbaik dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terkait dengan pembahasan kita pagi ini saya ambilkan daripada kajian tafsir tematik daripada Quran surah Al-Imran ayatnya 110. Kurang afdal barangkali kalau kita kaji tapi belum kita baca. Kita baca sama-sama dulu ya Bapak Ibu ya. Saya baca, Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillah, sadaqallahu adzim. Allahumma
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji tafsiran daripada ayat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam sejarah perjalanan Islam, di sana memang ada generasi terbaik dalam sejarah perjuangan Islam Bapak Ibu sekalian. Yang mana sampai-sampai para ulama mengatakan belum pernah ada, bahkan tidak pernah ada suatu kaum yang menyerupai dengan mereka Bapak sekalian. Ya. Jadi generasi terbaik ini belum pernah ada setelahnya, bahkan tidak pernah ada suatu kaum yang serupa dengan mereka Bapak sekalian. Dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang hendak mengambil teladan, maka teladanilah mereka Bapak Ibu sekalian. Teladanilah mereka orang-orang yang telah meninggal. Siapa mereka? Mereka itu adalah para sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka membebani diri. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi sosok manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah sekalian, Masya Allah, kita kenal ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu keimanannya Abu Bakar As-Siddiq Bapak sekalian. Kalau ditimbang ya, ini keimanannya Abu Bakar, kemudian ditimbang dengan keimanannya kaum muslimin semuanya, kata Nabi, masih berat keimanannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang totalitas para sahabat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar hartanya saja yang mereka nafkahkan untuk Islam, bahkan juga nyawa dan juga raganya mereka perjuangkan, mereka korbankan untuk Islam Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, kemudian dalam hal ini memang ada satu hadis yang menjelaskan generasi terbaik ini Bapak Ibu sekalian, dan juga sama hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kata Nabi itu adalah mereka orang yang berada pada masaku kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi atau kaum yang datang sesudah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Summa yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Tapi kemudian kata Nabi, setelah muncul 3 generasi terbaik ini, akan muncul suatu kaum yang mereka itu sumpahnya mendahului kesaksiannya, dan kesaksiannya mendahului sumpahnya. Siapa 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi ini? Ini Bapak Ibu sekalian generasi terbaik itu. Siapa mereka? Yang pertama adalah generasinya para sahabat Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua adalah generasinya para tabi'in, dan yang ketiga adalah generasinya para tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, siapa mereka para sahabat ini? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya yang disebut dengan sahabat Bapak Ibu, menika adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala islamihi. Yang disebut kalian sahabat menika adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kondisinya muslim, dan meninggal juga dalam kondisi muslim. Itulah mereka sahabat Bapak Ibu. Kita termasuk atau enggak kira-kira? Kita termasuk apa buatan Bapak Ibu? Kita enggak termasuk. Meskipun kita enggak termasuk Bapak Ibu sekalian, tapi Rasulullah sallallahu
Wasallam merindukan kita, Bapak Ibu sekalian. Luar biasanya Nabi. Kita bukan masuknya sahabat, tapi Rasulullah menghadirkan, Rasulullah merindukan kehadiran kita, Bapak Ibu sekalian. Saya ada satu hadis, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu memanggil sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, katanya, laita anni laqitu ihwani. Nabi ini kok sajar dan Abu Bakar, seandainya aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Laita anni laqitu ihwani. Bahkan Nabi mengulang lagi, ya Abu Bakar, seandainya aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Fa inni uhibbuhum. Maka kata Rasulullah, aku sungguh mencintai mereka, aku merindukan mereka, kata Nabi. Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar menjawab apa yang dikatakan Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu ihwanuka, kami ini juga saudaramu, wahai Nabi, kata Abu Bakar. Qala antum ashabi, bukan wahai Abu Bakar, kamu semua itu adalah sahabatku, kata Nabi. Antum ashabi, kamu semua itu adalah sahabatku. Abu Bakar bingung. Lah terus yang disebut kalian ihwani, saudara niku Nabi niku sinten? Rasulullah menjelaskan sekalian. Ihwani, saudaraku, Bapak sekalian. Alladzina lam yarawni, mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihatku, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaquni, ning dheweke menika, tapi mereka itu senantiasa iman kepadaku. Loh, masyaallah. Wa ahabbuni, dan mereka itu mencintaiku. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rindu kepada kita, Bapak Ibu. Tapi kenapa kita tidak mau merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, merindukan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah pun memerintahkan kepada para malaikat juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita, sekalian. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi. Jadi memang kita itu bukan seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Maka besok, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kita harus buktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan kita semangat mendatangi majelis ilmu, kita semangat untuk mempelajari hadis-hadisnya, kita semangat untuk mengamalkan hadis-hadisnya, dan kita siap untuk mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya siap, Bapak Ibu. Semuanya siap. Alhamdulillah. Ini, Bapak Ibu sekalian. Lantas apa yang mau kita contoh dari Nabi? Min af'alihi, dari perbuatannya, wa min kalamihi, dari perkataannya, wa min sahsiyatihi, dan juga dalam kesehariannya pun. Kalau ingin kita hidupnya baik, hidupnya berkah, mendapat ridhonya Allah, maka contohlah Nabi. Ini bagus sekalian. Jadi Nabi ini merindukan kehadiran kita, bagus sekalian. Ini generasi yang pertama, generasi sahabat. Kemudian yang kedua, generasi terbaik itu adalah generasi tabi'in, Bapak Ibu. Siapa mereka tabi'in ini? Tabi'in ini adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabatnya Nabi, Bapak Ibu. Jadi mereka yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat.
Inilah generasi yang terbaik yang kedua, Bapak sekalian. Di antara yang mungkin cukup kita kenal adalah ada yang disebut kemudian Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang tabi'in yang sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, kalau besok kamu ketemu dengan orang ini, kata Nabi, mintalah doa sama dia. Loh, Masya Allah. Jadi Uwais Al-Qarni ini sekalipun Nabi belum pernah bertemu sekalian, karena memang beda generasi. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menemui tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, karena memang doanya mustajab, Bapak Ibu. Pertanyaannya, amalan apa kira-kira yang menjadikan Uwais Al-Qarni ini mustajab, Bapak Ibu? Jadi Uwais Al-Qarni ini dalam beberapa riwayat disebutkan termasuk seorang tabi'in yang dalam mencontohkan, dalam berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Pernah suatu ketika Uwais Al-Qarni ini punya keinginan, punya hajat, ingin bisa memberangkatkan ibunya itu haji. Kemudian Uwais Al-Qarni ini tidak punya apa-apa, melainkan punyanya cuma seekor kambing saja. Setiap hari, Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni ini naik ke atas bukit, kemudian turun lagi, dan caranya pun bawa kambingnya itu bukan kemudian digeret niku mboten, tapi digendong, Bapak Ibu. Jadi waktu sini pun digendong Uwais Al-Qarni munggah ten bukit gunung yang tinggi, turun menggih digendong. Niku di bulan baleni niku. Sampai orang-orang yang melihat Uwais Al-Qarni ini heran, jadi wis gendeng Uwais Al-Qarni ini. Apakah apa gila ini Uwais Al-Qarni ini? Ini orang-orang yang melihat karena aneh, gak biasa gitu. Kan dituntun iso kok dadak digendong. Ini ternyata Masya Allah sekalian, ternyata Uwais Al-Qarni ini punya niat. Bahkan Masya Allah ketika datang bulan untuk haji itu ternyata Masya Allah mewujudkan cita-citanya untuk memberangkatkan ibunya untuk ibadah haji itu dengan cara digendong. Kita ya Allah masih jauh sekali. Di ternyata tiap hari Uwais Al-Qarni naik gunung, turun gunung sambil gendong kambing itu kambing latihan biar supaya kuat gendong ibunya untuk ibadah haji. Ya Allah. Maka sekalian, kita ini belum ada apa-apanya. Dari kisah Uwais Al-Qarni kita tahu ternyata dengan berbakti kepada orang tua pun menjadikan Allah itu mengijabah doa kita. Maka mohon maaf Bapak sekalian, kalau ingin hajat itu segera dikabulkan, kalau ingin hajat kita itu dikabulkan, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua. Maka sampai Nabi menjelaskan ridhollahi fi ridhol walidaini. Keridhaan Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Wa sutuhu fi suhtihima. Begitu juga dengan kemurkaan orang tua pun juga terletak kepada kemurkaannya orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian, terutama yang masih muda-muda ini, kalau masih punya orang tua, diperbaiki hubungan dengan bapak ibunya. Syukur-syukur ibunya dijauhi dulu, magdungakno kula. Kira-kira sudah belum Bapak sekalian? Karena memang ternyata termasuk yang menjadi asbab Allah mengabulkan doa kita itu adalah dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Ini generasi terbaik yang kedua. Generasi terbaik yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Siapa mereka tabi'ut tabi'in ini? Mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut tabi'in atau orang Islam, teman sepergaulan dengan para tabi'in, dan tidak mengalami masa hidup semasa sahabat hidup, semasa Nabi hidup, tapi mereka pernah bertemu dengan orang-orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa di antaranya ada Sufyan bin Uyainah,
ada juga Sufyan Ats-Tsauri, ada juga Al-Auza'i, dan masih banyak lagi Bapak sekalian. Dan inilah generasi terbaik itu. Kita yang pertama jelas bukan, yang kedua pun juga bukan, yang ketiga pun juga bukan. Lantas siapa kita? Inilah Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi evaluasi kita Bapak Ibu. Kita perlu menunjukkan kepada Nabi siapa kita. Siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Nabi. Maka kalau kita bukan termasuk generasi terbaik ini, kita harus membuktikan diri kita ini termasuk ikhwani, saudara-saudaranya Nabi yang Rasulullah SAW pun rindu dengan kehadiran kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kriteria umat terbaik ini. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji 3 generasi terbaik ini Bapak sekalian? Karena memang mereka itu punya keistimewaan Bapak Ibu sekalian. Dan keistimewaan itu, terbaiknya mereka itu bukan karena banyaknya harta yang berlimpah, bukan Bapak Ibu sekalian, bukan tingginya jabatan yang mereka miliki, bukan Bapak Ibu sekalian, tapi karena 3 hal ini Bapak sekalian. Apa 3 hal ini? Yang pertama sekalian, Allah menyebutkan dirinya, mereka umat terbaik itu yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mereka adalah generasi yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan sekalian. Apa itu al-ma'ruf? Jadi yang ma'ruf itu yang baik. Apa itu yang baik? Ma yataqarrabu bainal 'abdi ila rabbih. Jadi yang disebut dengan ma'ruf, kebaikan itu adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, di umat Islam ini diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam ajaran Islam ini diperintahkan untuk kita bersedekah. Di umat Islam ini juga diperintahkan agar kita mau berbagi dengan saudara kita, agar kita menolong saudara kita Bapak sekalian. Kenapa demikian? Karena senantiasa umat Islam, seorang muslim itu adalah mereka yang senantiasa berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada sesamanya. Bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita pun kita juga harus berbuat baik. Sepakat atau enggak kira-kira Bapak sekalian? Dan inilah orang yang betul-betul baik itu Bapak Ibu sekalian. Maka kata Nabi Allah Muhammad SAW, laisal ihsan, bukan orang yang baik antuhsin ilaman ahsana ilaika. Bukan orang yang baik kalau ada orang yang berbuat baik karena orang lain berbuat baik kepadanya, itu bukan orang baik kata Nabi. Wa innamal ihsan, tapi orang yang baik yang berbuat ihsan itu adalah mereka antuhsin, mereka adalah orang yang berbuat baik kepadanya meskipun dia berbuat buruk kepada kita. Loh ini niki abot nopo enteng kita. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Niki abot nopo enteng Bapak Ibu? Abot. Ibarat kata niki Pak Bu, pangapunten panjenengan pengajian dirasani. Delah belai jenengan niku ngrasani jenengan Bu tonton nggih. Bukti kayak wis tuwa nek ceklane HP pengajian ora nyemak harus ngisi malah gur HP naan wae. Kinten-kinten Bu. Yen umpami panjenengan sing dirasani ngoten kinten kan bar niku nesu napa bar niku guyu. Pak, pangapunten Pak. Panjenengan rewangan gini tangga ini Pak. Delalah mawon jane jenengan pun ewang-ewang musuhi kursi, pun kesel tele-tele delalah lungguh, lagi lungguh diluk rencange panjenengan ngrasani kae wong teko tengok-tengok mobil terus mangan. Titenono bar iki paling Ismail. Apa itu Ismail? Istirahat, sholat, kemudian hilang. Istirahat, makan, habis itu hilang. Ismail.
Kinten-kinten Pak, yen panjenengan sing dirasani ngoten kira-kira ngoten jenengan bales rasani jenengan muni-muni napa jenengan jak suguh kopi. Ini berat sekalian. Ya, kalau kita mau mengamalkan konsep kebaikan sebagaimana yang Rasulullah perintahkan itu pancen abot Bapak. Bahkan kita disuruh Rasulullah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Oh, itu berat Bapak sekalian. Ya. Karena memang tabiat manusia itu pengine, ya, pengine dhek ya rada apik tur wong liya berbuat apik kepadanya. Nggih napa nggih? Contoh Bapak sekalian. Panjenengan benjing piknik gitu. Benjing piknik ten Bandung, ya. Mantuk-mantuk wah ya Allah kalau kelingan tangga gue. Wah tak tukokne peyem, ya. Peyem ya. Wah bismillah tak tukokne peyem 100.000 oh tak dumke tangga-tanggaku. Modale pinten? Peyem 100.000 niku modale. Benjinge mantuk ing piknik tangga tepali ya dikai monggo niki oleh-oleh saking duke king Bandung. Gitu. Lah sok kadang piyantun niku Pak Bu. Tradisi yang ada di masyarakat kita niku. Tonggo sebelah benjinge genti lunga ten Jakarta. Lunga ten Jakarta. Delalah tem mriku niku mboten piknik namung dolan ten ngene sedhereke. Mantuk-mantuk delalah dirasani. Lunga aduh nek ra oleh-oleh. Kadang men nggawa oleh-oleh dirasani, nggih ta? King Jakarta beton dodol. Gitu. Dugi ngriya didumke tanggane delalah yen didumke saada-saada niku mboten cekap. Akhire didumi ben omah dikeki 5 biji. Ngono Pak Bu, sok kadang piyantun niku. Wah, aku biyen sing ngeki peyem sak iket, sak kilo iku njut. Iki sing teko 5 biji dodol. Model ngoten niku enten apa mboten Pak Bu? Sok kadang ngekine roti bar sumbangan men kadang ngarepe ingkung nggih napa nggih? Ya Allah ini ya. Dan memang tabiat manusia itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang baik kata Nabi adalah orang yang berbuat baik sekalipun orang lain itu berbuat buruk kepadanya. Dan bukan orang yang baik kalau orang itu berbuat baik kepada orang lain karena orang lain tadi berbuat baik kepadanya. Kenapa demikian? Rasulullah itu janjane badhe ngimutaken Bapak Ibu. Agar kita itu enggak biasa jaga nih. Sok kadang piyantun itu pingine sok kata-katanya jaga nih. Saiki aku nulung kowe ning kowe ya kudu nulung aku. Saiki aku ngeki kowe ning kowe kudu ngeki aku. Ngoten niku tesih berlaku napa mboten sakniki? Kata napa mboten sing model ngoten niku? Kadang ngekini apa, ngarepe apa, nggih napa nggih? Apa nek ra dikai wis suarane teko ngendi-endi. Wah, Pak iki kae wonge bebek teko Jakarta. Belas ora enek ciprat-cipratane. Kadang tonggo-tonggone sing ora mudenge melu diceritani, tonggo padahal lho aku iki biyen ning Bandung tak gone peyem sekilo tak dumi kabeh. Lah ngono ning Jakarta. Lah sithik-sithik ora kebagian. Ngono yen dicitakne kalih bojone ngoten sing rada mending-mending. Lah niku rewangan kalih rasane sing tiyang wau. Ya Allah, ngoten. Ngoten niku nggih enten apa mboten model ngoten niku. Piyantun nggih rawuh niki. Mboten nggih mungkin alhamdulillah. Ini Bapak sekalian. Yang pertama kriteria generasi terbaik itu adalah mereka yang senantiasa menyeru untuk orang berbuat baik Bapak sekalian. Dan inilah generasi terbaik itu. Maka para sahabat itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika ada perintah dari Rasulullah, ayo bersedekah, ayo berjuang untuk Islam. Bahkan bukan sekedar mereka itu bermodal jiwa dan raganya, bahkan mereka ada yang menyumbangkan harta benda yang dimilikinya. Ada yang setengah dari semua hartanya, ada juga yang sepertiganya. Karena memang totalitas mereka luar biasa. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi terbaik masa itu sekalian. Yang kedua,
Generasi terbaik bukan hanya sekedar mereka yang menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi juga watan hauna 'anil munkar. Mereka juga senantiasa mencegah dari yang mungkar, Bapak Ibu. Maka kalau ada yang mengatakan saya umatnya Nabi, ning nonton kemaksiatan gur meneng tok, kinten-kinten umatnya Nabi napa mboten niku? Bukan, Bos. Kalau mengaku menjadi umatnya Nabiullah Muhammad SAW, tapi kalau melihat kemungkaran, melihat perzinahan kok diam saja, itu bukan umatnya Nabi, Bapak Ibu. Ning bahkan sakniki wonten umatnya Nabi, ngaku umatnya Nabi, nonton maksiat tambah dilindungi, nonton korupsi malah dilindungi, bahkan ikut berjamaah. Gini apa nggih? Kata apa mboten Bapak Ibu? Bukan contoh kriteria umatnya Nabi, karena umatnya Nabiullah Muhammad SAW itu sampai Nabi mengingatkan, man ro'a minkum mungkaran, man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Maka kata Nabi sampai mengingatkan pada umatnya, barang siapa yang melihat kemungkaran apapun bentuknya, yo zina, yo gaple, yo judi, yo korupsi dan di yang lainnya, ya. Itu kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Maka yang pertama Bapak Ibu, sinten kemawon piyantun sing nonton kemungkaran, maka dia punya tugas, yaitu untuk merubah kemungkaran itu biyadihi. Yang pertama dengan tangannya. Ning tangannya niku jangan diartikan kemudian wong mendem langsung parani koplok pateni, mboten. Ketika ada orang yang pacaran mungkin datangi koplok, mboten. Tapi yang dimaksud dengan yadihi di sini, tangannya di sini, itu bisa jadi juga dengan kekuasaan. Panjenengan mungkin punya kuasa dari RT, dari RW, yang ngerti wonten wargane mungkin pangapunten nom-noman kok jangan dengan kedange mutaken Bapak Ibu sekalian. Weh nduk, weh le, wis aja sok do kerep jangan engko yen nganti tabrakan ge piye nasibmu kan ngoten. Itu sebagai RT RW pun juga punya wewenang untuk mengingatkan Bapak sekalian. Maka kata yadihi di sini itu artinya kekuasaan. Sing dadi lurah punya tanggung jawab mengingatkan satu kelurahannya agar dia tidak terjatuh pada kemungkaran. Yang jadi RW pun juga demikian, yang jadi RT pun juga demikian. Termasuk kita sebagai kepala rumah tangga Bapak Ibu, kita pun juga punya hak, punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita agar tidak jatuh pada hal yang mungkar. Insya Allah ya Bapak Ibu, insya Allah. Ini yang pertama, fal yughayyiru biyadihi. Kemudian yang kedua, fa in lam yastati fa bilisanihi. Yen ora iso nganggo kekuasaan, yen ora iso nganggo tangan, maka yang kedua, fa bilisanihi. Maka dakwailah mereka yang berbuat mungkar itu dengan lisan kita Bapak Ibu. Jadi makanya termasuk tanggung jawab kita untuk mengingatkan istri kita, mengingatkan suami kita, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan warga kita. Itu adalah paling tidak dengan lisan kita Bapak Ibu. Yen awake dhewe mboten saged ngeplak napa ngimutaken ngrangkul wong sing berbuat maksiat, wong sing berbuat mungkar agar mereka terhindar menjauhi kemungkarannya, paling mboten kita sudah mengingatkan dengan lisan kita. Siap napa mboten Bapak Ibu? Insya Allah. Kemudian yang ketiga, fa in lam yastati fa biqalbihi. Yen dengan kekuasaan nggih mboten saged, dengan lisan nggih mboten wantun, maka yang terakhir kata Nabi fa biqalbi, maka cukup didoakan dengan hati. Wa dzalika al-abul iman, niku sak lemah-lemahe wong sing duwe iman. Jadi cara sing ketelu menika ndongakne mawon niku sing piyantun paling lemah imane. Soalnya napa Bapak sekalian, daya sakniki betul gitu. Panjenengan pangapunten nggih, janipun dadi lurah, enten lurah mriki. Enten sing dados lurah menika.
Wonten Pak Lurah niki? Wonten Pak RT di sini? Wonten Pak RW di sini? Pak pangapunten, kalau melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, ada warganya yang mungkin berbuat maksiat, berbuat mungkar, itu yang ya, yang dengan kekuasaan yang jenengan miliki kok boten wantun ngimotaken wargane, kok dengan lisan nggih boten wantun dengan wargane, niku paling boten dengan doa. Niku sing paling lemah imani. Ya, karena susah lho sekalian. Saat ini panjenengan paribasan dadi lurah, dadi RT, dadi RW, dadi mubalek, ning ngerti kemaksiatan. Ngapunten nggih jenengan liwat ten dalan dari pura niki wonten cah nem, cah jembaga-jembagar ketok durung nikah kok wis main rangkul-rangkulan jangan mojok-mojokan. Jenengan gur liwat ngoten mak kliwir liwat niku wah iki yen carane aku jane duwe kewajiban untuk mengingatkan mereka. Yang pertama kalau saya tutuk kok masalah kali polisi gitu. Yang kula ingatkan dengan nasihat saya, aku kok yo rawani ngasih nasihat. Yang ketiga wis lah tak dongakne. Kinten-kinten pas napa boten Bapak Ibu? Nggih pas niku sak lemah-lemahe iman. Lah panjenengan niku kan punya tugas paling boten dielekne, diendek. Ya. Termasuk juga mungkin ya, tapi kalau kok di sini ndak ada ya. Di beberapa kampung itu sok kadang yen pas ya. Wonten sing gadah damel nika wonten beberapa titik wonten meja bundarnya. Ngertos nggih Pak Bu nggih. Meja bundar niku konferensi meja bundar. Biasane ngagemi dol-dolan. Napa-napa nika remi, napa-napa nika sok kadang nganggo botowan. Itu juga termasuk kemungkaran, itu juga termasuk kemaksiatan Bapak sekalian. Maka panjenengan apapun posisinya harus dan Anda punya kewajiban untuk mendakwahi kemungkaran itu agar mereka meninggalkan kemungkaran. Insya Allah siap Bapak Ibu ya. Insya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, umat terbaik yang sampai Allah memuji mereka itu adalah tu'minuna billah. Mereka itu punya keimanan yang luar biasa sekali. Maka sampai Nabiullah menikah merindukan kita. Kenapa demikian? Karena kita itu pernah nggak ada yang pernah berjumpa Nabi? Oh, tidak ada dari kita. Ya. Tapi kita iman nggak dengan Nabi? Iman. Bahkan kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi kita mengimaninya. Bahkan kita mencontoh dari apa yang dicontohkan Nabi, dari perbuatan, dari perkataan, dari tingkah laku Nabi pun kita bisa mencontohnya. Dan inilah keimanan yang besok itu akan mengantarkan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ketika mencontohkan keimanannya itu, ya, itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan pernah suatu ketika Bapak sekalian, kita pernah mendengar kisahnya Abu Bakar melindungi Rasulullah, ya. Kisahnya Abu Bakar melindungi Rasulullah dari kejaran kafir Quraisy, kemudian beliau itu berlindung di sebuah gua. Nama guanya apa Bapak Ibu? Gua Sur. Ketika Nabi berlindung ya di tempat gua Sur tadi, itu bersama seorang sahabat namanya Abu Bakar. Yang mana Nabi pernah mengatakan, andai saja keimanan Abu Bakar ini ditimbang dengan keimanannya kaum muslimin semuanya, itu masih berat keimanannya Abu Bakar ya. Bahkan waktu Rasulullah SAW berlindung di gua Sur tadi bersama Abu Bakar, itu dikisahkan sekalian. Itu pernah waktu itu Nabi dilindungi sama sahabat Abu Bakar, itu dicopot kalian ulo Bapak Ibu, digigit sama ular, tapi tidak bergerak sedikit pun Abu Bakar karena gigitan itu Bapak sekalian. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar khawatir kalau nanti sampai keluar suara dari mulutnya Abu Bakar, maka musuh pun akan tahu, bahkan Nabi pun akan resah, akan khawatir. Tapi waktu itu Abu Bakar itu nahan Bapak sekalian, ngempet Bapak sekalian. Sampai apa Bapak Ibu? Abu Bakar itu saking sakitnya gigitan ular tadi, meneteskan air mata yang kemudian mengenai badan Rasulullah. Ternyata waktu itu
itu Masya Allah gitu ya. Agar menjaga Rasul itu merasa nyaman, aman, tentram dari musuhnya, itu sampai digigit ular pun tidak terasa, tapi sampai meneteskan air mata, diempet sekali. Kenapa? Karena keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti ini Bapak sekalian. Maka kita masih malu jauh sekali Bapak Ibu ya. Jauh sekali ya. Maka ini menjadi evaluasi kita. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, harus kita buktikan sekali lagi paling tidak dengan 3 hal tadi. Yang pertama dengan kita mempelajari sunnahnya. Yang kedua paling tidak dengan kita mengamalkan sunnahnya. Kemudian yang ketiga mendakwahkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling ingat bagus sekali. Gak mungkin Bapak Ibu kita bisa mengamalkan hadisnya sebelum kita mempelajari. Maka saya ingin tanya, dari jamaah semua yang hadir ini, kira-kira yang di rumahnya ada kitab hadis, angkat tangan juga. Yang di rumahnya wonten kitab hadisipun Nabi, itu angkat tangan juga. Wonten Bukhari, wonten Muslim, wonten Sunan Abu Dawud, wonten Imam Tirmidzi, wonten Imam An-Nasai. Enten apa buatan Bapak Ibu yang punya kitab hadis di rumahnya, angkat tangan. Sebagian alhamdulillah ada satu. Ada yang lainnya? Alhamdulillah ada. Sebagiannya yang lain kemana? Ning kosok balen nih bos sekalian. Yang di rumahnya nggak ada televisi, angkat tangan. Duwe kabeh napa mboten? Duwe kabeh napa mboten? Ora mungkin ora duwe. Kalau balik-balik, sing ora duwe TV teng griyane angkat tangan. Alhamdulillah, tesih wonten tunggal kali 3. Liyane berarti duwe kabeh ta menika? Lho niki lho Pak Bu. Duwe kadang ngaku cinta kalian Nabi, ning kitab hadis ora duwe. Ini pertanyaan lho Pak Bu sekalian. Karena cintaan kita kepada Nabi itu butuh dibuktikan Bapak sekalian. Kalau kita ingin mengamalkan, kita butuh mempelajari, paling tidak membaca hadisnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salahkan kondisi saat ini. Kalau seandainya tuntunan jadi tontonan dan tontonan jadi tuntunan. Peluang Ibu sekalian. Maka jangan salahkan keadaan sekarang yang telah terjadi sing jenenge tuntunan gur dadi tontonan, sing tontonan dadi tuntunan. Makanya biar kita Ibu sekalian. Maka mohon maaf Ibu sekalian, sedikit saya bercerita. Waktu itu saya berkunjung ke salah seorang rekan ustadz dan juga kiai saya. Beliau menasihatkan begini, Ustaz, tantangan kita sekarang itu setane kok itu ora wujud kuntilanak, tuyul dan sanes-sanesipun. Tapi tantangan berat kita, setan yang terberat di zaman sekarang ini bentuknya warna nih iku wujude kotak dengan metu gambari. Ternyata kiai saya tadi mengingatkan saya, dia iso ning omahku iku ora perlu ana TV. Karena kata beliaunya ini yang menjadi tantangan umat Islam ke depannya. Ternyata betul sekalian ya. Kalau kita lihat itu ya, kalau kita lihat di televisi itu kira-kira yang baik sama yang buruk mana yang lebih banyak? Kata sing apik napa sing elek Bapak Ibu? Kata ngajine napa kata jogete? Itu betul loh Bapak sekalian. Maka jangan salahkan panjenengan kalau punya putra putri dikon le, yo le terkebung nang pasar, kok sik Bu tak joget sik. Sik Bu tak nonton sinetron sik. Gini apa nggih? Makanya tadi lho sekalian, kotak sing metu gambare wae yen iso disudo. Lah sakniki niku lho Pak Bu. Critane Nabi ngerti napa mboten Bu? Sing ngerti critane Nabi dari mungkin lahir sampai kemudian beliau wafat, paling mboten lah critane Nabi pas lahir tanggal piro, dinane piro, taune piro. Ngerti angkat tangan. Ngono iki patas sing mboten angkat tangan saya yakin itu.
Ning yen kon cerita ikatan cinta. Niku ibu-ibu sing temen iki sapa sing ora hafal? Nggih napa nggih, Bu? Sakniki pun episode kepinten? Saking kae nggih. Ning wapil menika. Rintik niku saged crita. Bahkan sok kadang nggih. Dalam mawon sinetron niku ketinggalan badha maghrib nggih, terus nggih. Badha maghrib napa badha isak sinetron e. Bu, kok rek-rek ora ngerti. Niki ra ngerti napa rek ora ngerti niku. Rek ora ngerti banget. Itu sok kadang Bapak sekalian. Kula tuh pernah nih dapat cerita dari seorang teman itu. Bener tak. Bareng kula tak tamat-tamat niku bener. TV itu mah godaan yang luar biasa. Contohnya napa Mas? Istriku itu tak. Wayah anggan yen sinetron ikatan cinta urung iklan, urung pindah saka tempat duduknya. Muhammad ke ngoten buta sian. Mate anggan sik aja dipateni sik didik kita wae. Enten apa boten sebut dewan niku Bu? Enten apa boten? Piyantune nggih rawuh. Ya Allah, Bapak sekalian. Maka ini prihatin kita Bapak sekalian ya. Maka ini sedikit tadzkirah untuk kita bersama ya. Ya bolehlah kita di rumah ada televisi, tapi harus dibatasi Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur kita punya waktu ba'da maghrib sampai isya, le ojo ngurip ke TV. Bismillah, ayo kita ngaji. Yang piantun riyen lak ngoten Bapak sekalian. Saya itu masih kecil, masih ingat betul itu. Bapak Ibu saya itu kalau ba'da maghrib kok nganti orang ngaji sih, itu wis sing main niku gidik Bapak Ibu. Gidik dawa niku rotan niku. Orang ngaji ngoten dibubuk tenan misalnya. Itu bapak ibu saya dulu. Ning sakniki napa enten apa boten sing model wong tua ngoten niku. Tapi tidak apa-apa Bu sekalian. Sekarang itu mah enggak boleh kita memukul dengan rotan atau yang lainnya. Tapi terkadang kita butuh tegas untuk ke anak-anak kita, tegas kepada anak didik kita agar supaya apa Bu sekalian? Mereka tahu untuk menjadi orang yang hebat pun juga butuh proses. Untuk menjadi orang disiplin pun juga butuh dipaksa Bapak Ibu sekalian. Napa meneh cah sakniki nggih napa nggih? Berat Bu sekalian. Maka ini sedikit nasihat dari saya, mawi saged disuda langkung sae. Saged dipateni nggih langkung sae. Kula niku nggih ngerti. Lah ustate duwe TV apa ora? Apa jojo ning omah ana TV-ne. Kula niku nanti iki pengawasan tentang nanti jamaah. Ustate jojo ning omah ana TV-ne yo ana tak rekae ngandani TV. Betul Bapak sekalian. Saya sama istri juga di rumah itu ada TV. Tapi TV ini juga bukan saya beli sendiri, tapi warisan dari bapak ibu mertua Bapak sekalian. Tapi dan alhamdulillah ya sekalian, setelah saya dapat nasihat dari kiai kita tadi, itu saya akhirnya melihat perkembangan anak saya Bapak Ibu. Cah cilik niku senengnya nonton kartun. Ya alhamdulillah anak saya itu sing ditiru niku paling banter nanggung Upin Ipin Bapak sekalian. Angger kula jak ngomong niku sok kadang, "Le, ayo ke masjid dulu." "Baik, Ayah." Sok kadang nerone, "Betul." Lah niku paling banter ngoten. Lah ning niku men sok kadang kula niku wedi, soalé ten sosok Upin Ipin niku ada sosok bancinya Bapak sekalian. Ora lanang ora wedok, sing kadang kemayu niku. Nggih napa nggih? Lah itu enggak baik itu sekali. Maka khawatir kalau anak saya nonton yang begitu repot nanti yang laki-laki ikut-ikutan rada kemayu kan repot itu sekali. Nah, itu nembe Upin Ipin sekalian. Nek sik ditonton joget-jogetan ngoten. Maka jangan salahkan Bapak sekalian. Wayahe awake dhewe salat ning anake dhewe malah jogetan. Soale napa? Ya cilikane nonton joget-joget tok. Maka jangan salahkan Bapak sekalian. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk membangun keimanan dalam rumah tangga itu kita awali dari pendidikan di rumah kita, termasuk diantaranya manajemen kita untuk hiburan keluarga kita, termasuk diantaranya televisi. Ning televisi problematikanya durung rampung, sekarang muncul setan baru namanya handphone. Gini apa nggih? Lah cah niki Bu Pak, umur 3 tahun petang tahun we rewel ora umum.
dicekeli HP meneng tur anteng nggih napa nggih? Cah cilike nggih rawuh niki. Ya Allah ini ya. Sing sepuh-sepuh ora mudeng HP dudal-dudul piye ora mudeng, sing cah cilik umur 3 tahun 4 tahun wis pinter dudal-dudul. Kita wong niku gaya baru ya. Ujian kita juga Bos sekalian. Maka hadirin berhadirat sekalian, saya sampai sama istri itu punya komitmen. Yang televisi alhamdulillah per 2019 akhir kita sudah berhenti dari mengkonsumsi televisi. TV ini kok nggih enten ning namung tinggi pajangan Bapak Ibu. Ditangleti. Ya, kok saiki ora tau ngrupi TV kenapa ya? Bismillah untuk kebaikan kita dan masa depan kita. Itu saja. Anak sekarang perlu dikasih tahu yang seperti ini Bos sekalian. Dia mikir bocah cilik petang tahun 5 tahun kok jak mikir tua sakmono. Enggak apa-apa Bapak sekalian. 1-2 kali dia masih merengek, sekali-sekali dia masih merengek. Tapi kalau sudah terbiasa seperti ini, maka akan terbiasa yang baik-baik tadi Bapak sekalian. Maka yang biasanya pada maghrib teko isak nonton TV wae. Iku ya wis TV terus biasanya. Ning kalau perlahan-lahan ayo le ngaji dhisik. Maka kalau dipaksa, maka yang dipaksa ini lalu menjadi terbiasa. Ya, maka ini PR untuk kita bersama sekalian, karena sekali lagi pendidikan iman itu pun juga kita mulai dari keluarga kita agar betul ya rumah kita itu pun juga dihiasi dengan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 ciri inilah Bapak sekalian yang menjadi ciri khas karakter daripada umat terbaik yang sampai Rasulullah menyebutkan kebaikannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Ini Bapak Ibu sekalian, generasi terbaik itu saya ulangi, yang pertama daripada generasinya para sahabat, yang kedua daripada generasinya tabi'in, dan yang ketiga tabi'in, dan yang keempat ini mudah-mudahan kita termasuk dalamnya adalah orang-orang salih yang senantiasa istiqomah mengikuti para generasi yang senantiasa istiqomah mengikuti tabi'in, dan mereka para sahabat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan sekalian ingkang saged kawula aturaken ing wekdal punika, insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan lebih detailkan lagi ya tentang hadis-hadis yang membahas tentang janjane dos pundi kebiasaan umat terbaik itu. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Allahumma alimna fima yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana wa alhimna rusydana wa hadina ila siratal mustaqim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal kufra wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum